Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Saya dan Mama jalan-jalan hari ini. Yuk kita ngobrol yuk. Kita cerita tentang sistem perkuliahan di Amerika Serikat. Halo, apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian semua berada. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, ini adalah pemandangan dari satu university atau salah satu universitas negeri di Oklahoma, di kota di tempat saya tinggal, kurang lebih 2 km dari rumah saya. Universitas ini namanya Southeastern Oklahoma State University. Di sini ada beberapa fakultas yang sangat terkenal. Tentunya ada banyak fakultas seperti halnya universitas-universitas lain di Indonesia juga. Tetapi yang paling populer dari universitas ini ada beberapa fakultas, yaitu yang pertama jurusan pilot penerbangan, dan jurusan pilot penerbangan ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah jurusan pilot penerbangan pesawat biasa, yaitu pesawat penumpang, pesawat jet, dan sebagainya. Dan yang kedua yang paling terkenal adalah pilot astronot atau pesawat luar angkasa. Jadi mereka orang-orang dari luar daerah, bahkan dari luar negara juga ada yang datang untuk mengambil jurusan pilot di universitas ini. Teori mereka di sini dan untuk pesawat-pesawat penumpang dan jet mereka sediakan di sini, dan juga dari pemerintah Native American Choctaw mereka menyediakan pesawat-pesawat untuk membantu universitas ini untuk prakteknya. Kalau mereka praktek, mereka punya pesawat di sini, dan juga separuh pesawat itu disediakan oleh pemerintah Native Amerika. Mereka bekerja sama menyumbang apa yang bisa mereka sumbangkan untuk membangun universitas ini. Dan kemudian untuk praktek pilot astronot biasanya mereka melakukan praktek di salah satu kota yang besar di Oklahoma, yaitu Tulsa. Di sana juga ada praktek mengenai pesawat luar angkasa, dan juga mereka ada museumnya, ada semua peralatan-peralatannya di sana. Mereka belajar di sana. Dan kalau seandainya mereka mau belajar tentang NASA, itu mereka juga bisa pergi ke Texas di kota Houston. Universitas ini bekerja sama dengan NASA yang ada di Houston, Texas. Kemudian fakultas yang berikut adalah jurusan kesehatan. Di sini ada juga dokter, jurusan kedokteran, tetapi yang paling banyak adalah jurusan perawat. Jurusan kesehatan ini sangat populer di sini, banyak orang-orang yang datang untuk mengambil jurusan kesehatan di sini. Dan kemudian juga ada jurusan keguruan yang biasa kita kenal di Indonesia dengan FKIP, Fakultas Ilmu Keguruan. Banyak sekali mencetak guru-guru yang bekerja di sekitar Oklahoma, Texas, dan sekitarnya. Mereka sekolah kuliah di sini, kemudian mereka mendapatkan license untuk jadi teacher, untuk jadi guru, dan dari license itu bisa mereka transfer ke berbagai negara bagian untuk mereka kerja di sana. Juga ada jurusan sains, ada jurusan matematika, dan sebagainya. Seperti layaknya universitas-universitas lain.
dan ini adalah universitas negeri. Ini adalah public university. Dia sudah berusia sekitar 114 tahun. Teman-teman, universitas ini sudah tua. Universitas ini sudah ada sejak tahun 1909 dan menurut data, pertama kali universitas ini dibuka untuk menerima mahasiswa adalah pada tanggal 14 Juni tahun 1909. Sekarang universitas ini sudah berusia 114 tahun. Di negara bagian Oklahoma ini ada 10 universitas negeri dan beberapa universitas swasta. Menurut data seperti itu teman-teman. Jadi ada 10 universitas negeri di Oklahoma. Pembangunan universitas negeri di Oklahoma ditempatkan sesuai dengan wilayah-wilayah, misalnya di bagian barat, timur, selatan, dan utara. Dan ini adalah di bagian utara selatan, makanya nama universitas ini adalah Southeastern Oklahoma State University. South adalah selatan dan East artinya timur, jadi Southeast. So, ada yang di bagian Northeast, ada yang di bagian Central, ada yang di bagian Northwest dan sebagainya. Dan juga ada beberapa perguruan tinggi swasta. Di antaranya yang saya tahu adalah Basin College dan juga ada Oklahoma Baptist University. So teman-teman, mungkin di kali depan, di video mendatang, saya tidak tahu kapan, tapi mungkin kita bisa ke dalam ruangan dari beberapa ruangan di kampus ini. Kalau bisa bikin vlog tentang itu saya bisa bikin, tapi saat ini kita hanya jalan-jalan di luar sambil melihat. Inilah pilah-pilah dari fakultas-fakultas dan kantor-kantor dari Southeastern Oklahoma University. Dan teman-teman, di topik kali ini saya ingin juga sebentar nanti kita akan membahas tentang bagaimana caranya atau sistem kuliah di Amerika Serikat. So, ini adalah salah satu pemandangan dari universitas negeri yang dekat dengan rumah saya. Jadi saya sekalian share kepada teman-teman, seperti inilah kelihatannya. Salah satu universitas yang sudah tua, sudah 114 tahun, tapi masih berdiri kokoh dan mencetak banyak sarjana-sarjana, khususnya sarjana-sarjana astronot luar angkasa, dan juga mahasiswa-mahasiswanya juga ada mahasiswa-mahasiswa yang datang dari negara-negara lain. Jadi bukan hanya orang Amerika yang kuliah di sini, tapi ada orang Asia, ada orang Eropa, dan sebagainya. Seperti lazimnya universitas-universitas yang lain, juga termasuk di Indonesia, bagian-bagian yang terpisah dari gedung-gedung ini adalah bagian-bagian jurusan atau fakultas-fakultas yang dipisah. Misalnya jurusan sains, jurusan matematika, jurusan kesehatan, jurusan keguruan, dan sebagainya. Terpisah-pisah. Juga ada asramanya di dalam. Anak-anak mau tinggal di asrama, mereka bilang kalau asrama itu disebut dorm. Yang mau tinggal di sini boleh dan bayar uang asrama. Biasanya anak-anak itu ada berlima, berempat. Ada beberapa orang tinggal di dalam satu kamar dan mereka bayar uang asrama. Sepertinya kalau di Indonesia, saya ambil contoh dulu saya kuliah di
Universitas Kristen Arta Wacana di Nusa Tenggara Timur, saya masuk asrama karena ingin lebih fokus dan memang ada aturan di semester-semester tertentu kami harus masuk asrama. Jadi ada beberapa mahasiswa yang masuk asrama dan kita harus bayar uang asrama di luar dari uang kuliah. Dan di sini pun seperti itu, uang asrama dipisahkan dari uang kuliah. Saya ingin memberikan atau membagikan sedikit informasi mengenai cara-cara kuliah di Amerika Serikat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa menambah pengetahuan atau wawasan teman-teman yang ingin tahu bagaimana sistem atau cara-cara kuliah di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Semoga sedikit pembahasan ini menarik dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Khususnya bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel saya dan mensupportnya, dan juga kalau ada saudara, keluarga, dan teman-teman lain yang juga mau tahu, silakan di-share video ini, channel ini, supaya mereka juga reach out dan mendapat sedikit informasi. Tentunya informasi ini kurang dari sempurna, tidak semuanya lengkap, tapi setidaknya saya ingin membagikan sedikit informasi mengenai cara bagaimana perkuliahan di Amerika Serikat. Oke teman-teman, ikuti terus video ini sehingga teman-teman juga bisa memperoleh pembahasan yang akan saya bahas di bagian video ini mengenai perkuliahan di Amerika Serikat ya teman-teman. Sambil nonton video kita juga bisa berbagi informasi. Saya bikin konten yang bukan hanya menghibur tapi juga bisa membagikan informasi dan manfaat bagi teman-teman yang sudah menonton channel ini, khususnya di video yang satu ini. Di Amerika Serikat, cuman bedanya di Amerika Serikat ini kita boleh kuliah waktu kita. Saya dan mama jalan-jalan hari ini, yuk kita ngobrol yuk. Bisa mengapply mata kuliah, jadi kita cicil lah, sistem kayaknya kita kredit. Jadi anak-anak SMA itu mereka kalau pintar, mereka kalau tidak ketinggalan, kalau nilainya bagus, mereka ditawarkan untuk mengambil college program perguruan masih SMA. Jadi waktu kita masih SMA itu kalau nilai kita bagus, kita itu kalau mereka sudah mengambil program college-nya sejak SMA, misalnya mereka mengambil materinya ahead. Jadi anak-anak SMA itu mereka kalau pintar, mereka kalau tidak ketinggalan, kalau nilainya bagus, mereka ditawarkan untuk mengambil college tahun saja. Nah kalau anak-anak mengambil college program itu belajar tentang pengantarnya dan seterusnya. Pun misalnya 2 tahun program college, mereka program college-nya sejak SMA, misalnya mereka mengambil materinya yang sudah cukup untuk 1 tahun di program college ya. Nanti mereka kalau kuliah tuh tinggal lanjutkan saja 3 tahun. Nah
kalau mereka kuliah lanjutkan 3 tahun, yang 1 tahun itu sudah gratis karena mereka sudah selesai. Jadi kita hanya membayar 3 tahun saja. Nah, kalau anak-anak mengambil college program itu cepat sehingga bisa berperilaku baik di lingkungan masyarakat, menyelesaikan yang sisanya 2 tahun itu. Nah, yang 2 tahun yang sudah selesai di SMA itu nanti gratis. Mereka mau apply. Kemudian sistem beasiswa, teman-teman. Beasiswa itu dilihat dari, bukan cuma dari kepintaran kita. Memang perlu ya, teman-teman, nilai bagus itu penting. Itu otomatis mereka dapat beasiswa. Tapi itu juga dilihat dari community, bagaimana kita berperilaku baik di lingkungan masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan gereja, itu juga menunjang penilaian. Jadi nanti ada, kalau mereka mau apply untuk namanya Social Security Number, terus mereka juga klik nomor induk siswa, nanti itu sudah ada rekodnya anak-anak di sana. Ya, libatkan diri waktu masih sekolah, sertifikat kegiatan mereka seperti pramuka, terus award mereka suka membantu guru dan sebagainya, itu nanti ada masuk di dalam data mereka. Nah, misalnya pemerintah mau cek tentang kita ya, penjahat atau bukan, atau anak ini pintar atau anak ini bagaimana di sekolah, itu tinggal ketik, juga tergantung ya dari rekod-rekod. Mereka juga klik nomor induk siswa, nanti itu sudah ada. Kalau sudah bagus itu. Jadi untuk mendapat program beasiswa di Amerika Serikat itu dimulai dari waktu masih sekolah, sertifikat kegiatan mereka seperti pramuka, terus award mereka suka membantu guru dan sebagainya, itu nanti ada masuk di dalam data mereka. Nah, ditambah lagi kalau nilai mereka bagus, itu pasti ada kreditnya untuk beasiswa. Dan beasiswa di sini juga tergantung ya dari rekod-rekod tersebut yang saya sebutkan tadi, itu ada berapa persen beasiswa. Kira-kira anak ini bagaimana dia mau bersekolah, jadi mereka sudah mulai mempersiapkan. Nah, kalau setelah itu saya itu memang CDIB card membernya itu sudah didata di semua sekolah. Kalau nilai mereka bagus, beasiswanya tuh semakin dinaikkan persennya, jadi bisa-bisa mereka itu gratis. Dan kebanyakan anak-anak Indian juga sekolahnya sekolah gratis karena mereka suka kalau generasi penerus mereka itu kuliah, berpendidikan. Jadi bagaimana kegiatan dia di sekolah, bagaimana dia mau bersekolah, jadi mereka sudah mulai mempersiapkan. Nah, kalau setelah itu anak-anak Indian itu mau sekolah, mereka tinggal apply beasiswa. Kalau nilai mereka bagus, beasiswanya tuh semakin dinaikkan persennya, jadi bisa-bisa mereka itu gratis. Dan kebanyakan anak-anak Indian juga sekolahnya sekolah gratis karena mereka suka kalau seperti itu. Nah, itu pikiran negatif ya, kalau kita orang Asia kan kalau punya sangat support untuk itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi cuman orang-orang Amerika ini hidupnya sudah terlalu gampang. Mau kerja apa saja yang biasa-biasa itu ada. Jadi kalau kadang-kadang itu bahayanya anak-anak yang sudah keenakan kerja, sudah keenakan pegang uang, mereka sudah nanti kuliahnya nanti sajalah. Jadi mereka suka menunda-nunda seperti itu. Nah, itu pikiran negatif ya, kalau kita orang Asia kan kalau punya uang kuliah sendiri itu bagus kan, cepat. Tapi kan anak-anak di sini mau cari kerja gampang. Jangankan anak-anak, orang yang lansia aja mau cari kerja di sini yang biasa-biasa gampang, kerja di supermarket gampang, kerja di restoran-restoran gampang. Jadi kebanyakan anak-anak yang sudah pada punya uang, mereka masih bermain dengan uang itu, sehingga mereka menunda-nunda kuliahnya. Tapi sebenarnya kalau memang mau sekolah itu, kemudian mereka sambil kuliah,
Kadang-kadang orang tua juga bantu ya teman-teman, tapi biaya sendiri. Biaya kuliah di Amerika ini mahal teman-teman, mahal. Habis ini kalau sudah umur 18 tahun itu mereka independen, mereka sudah tidak mau. Biaya kuliah di Amerika sama biaya kesehatan itu gak ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya ya mereka mandiri, tapi sisi negatifnya mereka sudah tidak peduli. Misalnya mereka sudah semau gua karena ini uang saya cari sendiri. Indonesia ya beda. Jadi tadi lebih banyak mereka biaya sendiri. Lebih banyak mereka di Amerika Serikat, negeri di Oklahoma, Southeastern Oklahoma State University yang ada di kota saya, di tempat tinggal saya ini. Itu banyak jurusannya, seperti Anda tahu lah, university itu banyak jurusannya, mau jurusan sastra, mau jurusan apa aja ada, tapi mereka strongnya itu ada tiga jurusan yang strong sekali. Beda dengan kita di Indonesia ya, beda. Pilot, saya tunjukkan kampus ke teman-teman itu pilot astronot. Nah kebanyakan mereka salah satu universitas negeri di Oklahoma, Southeastern Oklahoma State University yang ada di kota. Pas hari prakteknya tuh, waduh pakaiannya bagus banget, saya suka lihat. Kemudian jurusan kesehatan itu kebanyakan perawat. Iya ada dokter tapi kebanyakan perawat. Jadi jurusan kesehatan di benar-benar strong ya teman-teman. Dan yang ketiga ini guru. Waduh, guru itu di mana-mana kayaknya orang sekolah kepingin jadi guru ya. Jadi universitas, kalau kita kan FKIP kan, Fakultas Ilmu Keguruan. Kalau di sini apa ya? Pokoknya teacher lah. Untuk jadi teacher. Jadi setelah selesai kuliah itu sudah ada license untuk jadi teacher, sudah ada ijazah dan license-nya. Dan kalau dilamar kemana-mana juga itu diterima untuk jadi guru. Nah guru ini juga ada banyak jurusan. Kota ini memang benar-benar strong ya teman-teman. Dan yang ketiga ini guru. Waduh, guru itu di mana-mana kayaknya orang sekolah kepingin jadi guru ya. Jadi universitas, kalau kita kan FKIP kan, Fakultas Ilmu Keguruan. Kalau di sini apa ya? Pokoknya teacher lah. Untuk jadi teacher. Jadi setelah selesai kuliah itu sudah ada license untuk jadi teacher, sudah ada ijazah dan license-nya. Dan kalau dilamar kemana-mana juga itu ya, teorinya di sini nanti ada museumnya yang di Tulsa, mereka ke sana, mereka praktek. Atau kalau mereka bekerja sama dengan Texas, itu ada di Houston. Nah itu tentang NASA dan sebagainya. Kalau pilot ada paling di sini yang dipakai, dan ada juga dari pemerintahan Native Amerika, mereka menyediakan pesawat-pesawat yang membantu anak-anak itu universitas ini untuk mereka pakai untuk praktek. Jadi ada bandaranya juga di sini. So seperti itu teman-teman, informasi tentang kuliah di Amerika Serikat. Jadi bisalah di mana-mana kalau kita mau. Cuman kalau kita malas ya pasti kita tidak akan jadi apa-apa. Kalau kita mau pasti kita bisa. Apalagi kalau sudah sampai di sini teman-teman, mau kerja untuk membiayai kuliah itu gampang. Karena pekerjaan biasa itu gampang di mana-mana. Anak-anak itu mereka tahun pertama, tahun kedua para student membantu universitas ini online dulu. Nanti setelah selesai mata kuliah dasar ya, mata kuliah pengantar itu sudah mau masuk ke jurusan yang paten, baru mereka kalau kita mau pasti kita bisa intensif. Jadi mereka kerja, simpan uang, bayar uang kuliah. So teman-teman, biasanya anak-anak itu mereka informasi saya, cerita-cerita saya tentang bagaimana kalau kuliah di Amerika Serikat, sistemnya. Semoga sambil kerja, sambil selesaikan semua tugas-tugasnya online, kelasnya juga online. Tapi nanti di akhirnya itu harus tatap muka.
Jadi seperti itu. Cerita ini bermanfaat, memberikan informasi yang positif untuk teman-teman. Thank you for watching and see you on my next vlog. Semoga teman-teman sehat selalu. God bless all of you. Bye.